Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan sore kali ini, yang semoga Allah senantiasa ikhlaskan hati kita di dalam setiap ucapan kita, Allah luruskan perkataan kita, dan Allah tegakkan kebenaran di dalam setiap perbuatan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita di dalam melakukan ketaatan, dan semoga kita senantiasa dimudahkan untuk merespon kebenaran. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak menuntut kepada kita apapun kecuali adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Allah itu tidak butuh kepada syukur kita, tetapi kitalah yang membutuhkan syukur untuk memberikan kualitas pada kehidupan kita. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka pada dasarnya dia telah bersyukur kepada dirinya. Dan sesungguhnya siapapun yang telah bersyukur, maka dia telah memberikan kualitas pada apa yang dia lakukan pada kehidupan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Karena tidak ada jalan bagi orang yang beriman kecuali separuh jalannya ke surga terletak pada kesabaran, dan separuh perjalanan dia menuju ke akhirat terletak kepada kesyukuran yang dia berikan pada kehidupan. Allah menyempurnakan kita dengan semua kebutuhan yang Allah telah berikan kepada kita. Kita ini standarnya mudah bersyukur. Apabila syukur itu dengan melihat anugerah yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Syukur itu biasanya susah kalau standar kita bersyukur dengan melihat apa yang didapatkan oleh orang lain. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa menata hati kita. Kita bersyukur terhadap semua anugerah yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Dan semoga kita senantiasa diberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita. Amin insyaallah. Bagi orang yang beriman, tidak ada sebuah posisi yang paling sederhana ketika dia memaknai kehidupan kecuali adalah bagaimana dia mampu menjadi walinya Allah. Itu merupakan sebuah posisi yang paling agung. Tetapi sejatinya posisi ini dan status ini hari ini tidak banyak diingat oleh manusia dan tidak banyak orang menyadari. Menjadi walinya Allah itu termasuk salah satu anugerah besar pada kehidupan. Karena siapapun yang telah menjadi walinya Allah, dia mendapatkan banyak keselamatan pada urusan dunianya. Dan siapapun yang telah menjadi walinya Allah, maka dia mendapatkan rahmatnya Allah dan keselamatan pada waktu di kehidupan akhirat untuk mendapatkan surganya Allah. Menjadi walinya Allah itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil, karena dalam setiap waktu selalu ada orang yang menjadi walinya Allah. Walaupun kita mungkin masih berdosa, walaupun kita mungkin masih melakukan banyak kekurangan, tapi kita tidak boleh untuk tidak bermimpi bahwasanya kita ingin menjadi walinya Allah dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita, siapapun di antara kita, kalau kita menjadi dokter, kalau kita menjadi presiden, kalau kita menjadi menteri, kalau kita menjadi pebisnis, apapun itu, maka tidak boleh menghilangkan keinginan kita untuk menjadi walinya Allah. Karena siapapun yang telah menjadi walinya Allah, maka dia menempati puncak mata rantai kesolihan pada kehidupan manusia setelah derajatnya para nabi dan para rasul, dan setelah derajatnya para syuhada. Dan tentunya menjadi walinya Allah itu merupakan sebuah cita-cita yang agung, cita-cita yang boleh dimiliki mimpinya oleh setiap orang. Kita boleh ingin menjadi walinya Allah walaupun kita masih melakukan banyak kemaksiatan. Ketika kita menempatkan diri kita bahwasanya kita ingin menjadi walinya Allah, maka tidak ada aktivitas yang harus dilakukan sama orang yang ingin menjadi walinya Allah kecuali adalah bagaimana tindakannya dan perbuatannya itu sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka inilah yang menjadikan kita menangkap sebuah korelasi. Kenapa kita membahas kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Karena kitab ini menyajikan kepada kita apa sih yang harus kita lakukan dari setiap perbuatan dan aktivitas yang kita kerjakan supaya betul-betul kita bisa mencapai dan meraih salah satu derajat yang kita mimpikan, yaitu menjadi walinya Allah. Maka ketika ingin menjadi walinya Allah,
Tentunya kita harus mengerti. Berarti kita harus mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Kita membenci siapapun yang dibenci oleh Allah. Kita melakukan apapun yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana kalau kita ingin mendapatkan derajat walinya Allah, kita harus membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita semakin paham. Menjadi walinya Allah itu sebuah perkara yang sangat indah. Layak untuk dimiliki oleh siapapun, dan dimanapun mereka bisa untuk bisa menjadi walinya Allah. Selama dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita membahas satu persatu apa sih yang kita harus lakukan. Maka kita membahas apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan untuk meraih cintanya Allah supaya seseorang manusia mendapatkan gelar walinya Allah. Maka golongan yang ke-18 orang yang mereka menjadi orang yang menjadi walinya Allah, dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang saling mencintai semata-mata karena Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas pada kesempatan sore kali ini pembahasan golongan yang ke-18. Orang yang menjadi walinya Allah, orang yang menjadi pecintanya Allah adalah mereka yang ketika bermuamalah, ketika mereka berinteraksi, ketika mereka menjalin hubungan hablum minan nas, mereka tidak ada sesuatu yang mendorong mereka berinteraksi dan bermuamalah, kecuali semata-mata dia bermuamalah dan berinteraksi dengan kerumunan manusia. Baik tetangganya, sahabatnya, circle-nya. Tidak ada niat yang ada pada hatinya kecuali dia bersahabat dan dia berteman semata-mata karena Allah. Inilah salah satu cirinya walinya Allah. Dia memiliki 1000 alasan untuk berteman, dia memiliki 1000 alasan untuk bersahabat dan berinteraksi kepada banyak manusia, tetapi di antara 1000 alasan tidak ada yang dia pilih, kecuali alasannya cuma satu. Kalau dia bersahabat sama seseorang, maka dia pilih bersahabat itu karena Allah. Karena itulah yang menjadi tujuan agung setiap mereka yang telah jatuh cinta kepada Allah. Perkataannya, perbuatannya, bahkan rasa cintanya dia kepada teman dan rasa sayangnya dia kepada sahabat, ataupun rasa sayangnya dia kepada satu keluarga, itu didasarkan karena Allah semata dan bukan karena alasan yang lainnya. Inilah yang menjadikan seseorang mendapatkan derajat kewalian kalau mereka sudah saling mencintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin sudah membahas 2 kali pertemuan bagaimana muqaddimah tentang mencintai yang didasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas lebih spesifik. Kalau kita mencintai karena Allah, karena ini merupakan sebuah perkara yang bisa menjadikan derajat seseorang itu menjadi walinya Allah. Ketika manusia itu bertemu, dia berkerumun, dia berinteraksi semata-mata karena Allah, dan dia betul-betul didasarkan karena kecintaan dia kepada Allah. Sekarang kita harus paham bahwasanya mencintai karena Allah itu memiliki sebuah komitmen dan pula sebuah kewajiban, dan tentunya ada konsekuensi yang harus dihadapi. Karena setiap orang bisa mengatakan dengan begitu mudah, saya mencintai kamu karena Allah. Tapi belum tentu konsekuensi dari kalimat itu mampu dia penuhi. Karena memang kalimat itu merupakan sebuah kalimat yang bukan hanya sekedar normatif, bukan kalimat yang sekedar official saja, tapi kalimat itu ada sebuah konsekuensi yang harus dipenuhi supaya seseorang betul-betul mampu mencintai seseorang karena Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Ada sekitar 15 poin yang apabila kita mencintai seseorang karena Allah, maka ketika 15 poin ini kita penuhi satu persatu, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Karena kita telah benar mencintai seseorang karena Allah. Dan di antara dahsyatnya dan agungnya, perkara ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka orang itu akan mendapatkan naungan pada waktu hari kiamat. Ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil, dan tidak ada satupun naungan yang memberikan keteduhan kecuali naungan yang datang dari Allah.
Dan salah satu di antara 7 orang yang mendapatkan naungan keteduhan itu adalah mereka yang ketika di dunia mereka berinteraksi, mereka berteman, mereka bersahabat. Tidak ada yang mendorong mereka kecuali karena Allah mereka berteman, dan karena Allah mereka berinteraksi pada kehidupan mereka. Ini menunjukkan kepada kita, mencintai seorang mukmin karena Allah itu bukan perkara kecil, tapi dia perkara besar sekali. Di dalam riwayat yang lainnya, kita juga mendapati tentang sebuah penjelasan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya lahum manabir yaumal qiyamah yaqbituhumul anbiya war rusul. Orang yang dulunya ketika di dunia, mereka berteman, mereka berinteraksi, dan tidak ada yang mendorong mereka ketika berteman dan berinteraksi kecuali karena Allah, maka kelak pada waktu hari kiamat, Allah memberikan orang-orang yang mereka itu saling mencintai karena Allah, diberikan oleh Allah mimbar. Mimbar itu terbuat dari cahaya, yang membuat para nabi saja merasa iri dengan indahnya mimbar itu, dan tidaklah mimbar itu dibuat, lalu dihadirkan dengan begitu kesan yang sangat indah pada mimbar itu yang terbuat dari cahaya, kecuali mimbar itu diperuntukkan untuk siapa? Bukan untuk mereka yang sholat, bukan untuk mereka yang puasa, bukan untuk mereka yang sedekah, tapi untuk mereka yang dulunya ketika hidup di dunia, mereka betul-betul memiliki sebuah alasan di dalam mereka berinteraksi, ketika mereka berteman, ketika mereka bersahabat. Tidak ada yang mendorong mereka menjalin hubungan itu semuanya kecuali Allah. Sehingga mereka saling mencintai karena Allah. Yang asalnya mereka asing, yang asalnya mereka tidak kenal, lalu mereka bertemu karena Allah, lalu mereka menghiasi pertemanan mereka karena Allah, sampai akhirnya cinta yang mendasari pertemanan mereka diterima sama Allah. Maka kata Rasulullah, orang-orang itu dispesialkan oleh Allah. Orang-orang itu diistimewakan oleh Allah. Dan keistimewaannya adalah orang-orang itu mendapatkan mimbar. Mimbarnya bukan terbuat dari kayu, bukan pula terbuat dari besi, tapi mimbarnya terbuat dari cahaya. Anda bisa bayangkan mimbar terbuat dari cahaya. Mimbarnya dari cahaya, lalu membuat para nabi saja merasa iri dengan orang yang diberikan mimbar itu. Dan mimbar itu diberikan kepada mereka yang hatinya bersih. Dia punya 1000 alasan untuk mencintai seorang teman. Mungkin karena pansos, mungkin karena terkenal, mungkin karena kaya, mungkin karena frekuensi bercandanya sama. Tapi dia mencari teman dan menjalin persahabatan, bukan itu. Tapi semata-mata karena Allah ketika dia menjalin persahabatan. Inilah yang termasuk salah satu amalan besar. Tidak kelihatan oleh kasat mata, tidak bisa dirasakan oleh panca indera, tapi ternyata begitu besar dinilai oleh Allah. Orang yang mereka bersahabat di atas muka bumi ini bukan karena alasan duniawi, tapi semata-mata karena alasan Allah. Inilah luar biasanya, saling mencintai karena Allah. Ya, di tengah zaman hari ini, yang semua orang itu memiliki bermacam-macam alasan ketika berteman. Ada yang karena pansos, tadi saya sebutkan. Ada yang karena temannya terkenal. Ada pula yang karena temannya menjadi orang yang pintar. Atau alasan-alasan duniawi yang lainnya. Dan orang yang telah memiliki hati yang bersih, maka dia mencintai seseorang hanya karena Allah semata. Sekarang mari kita lalu bedah. Kalau kita mencintai karena Allah, itu merupakan sebuah perkara yang di dalamnya ada komitmen, ada kewajiban, serta ada konsekuensi yang harus betul-betul kita penuhi supaya perasaan hati kita nanti dinilai oleh Allah dan mendapatkan keutamaan ketika kita pernah mencintai siapapun manusia karena Allah semata. Maka apa yang harus kita lakukan untuk membenarkan proses kita mencintai karena Allah? Ada 15 poin. Mari kita bahas nomor 1. Yang pertama, bahwasanya salah satu di antara step ataupun tahapan ketika seseorang itu betul-betul dia mencintai seseorang, menyayangi seseorang, ya ini sesama jenis, ketika dia mencintai teman satu jenis kelaminnya, maka tidak ada satupun yang membuat dia mencintai, menyayangi orang itu kecuali adalah ya dia betul-betul hadirkan niatnya bahwasanya dia
memang mencintai orang itu dan mencintai sahabatnya karena Allah. Jadi betul-betul dia menilik dan melihat secara internal pada hatinya. Apakah saya ini mencintai? Apakah saya ini mencintai karena manusia ataukah saya mencintai karena Allah? Ataukah jangan-jangan saya mencintai karena ada maksud-maksud tertentu dari profit dan keuntungan yang saya dapatkan dari orang yang saya cintai. Jadi orang yang mencintai karena Allah itu pertama kali yang harus dia lakukan stepnya itu apa? Dia harus betul-betul sadar. Dia harus betul-betul sadar. Sesadar-sadarnya. Bahwasanya pertemanan dan persahabatan yang dia jalin bukan hanya sekedar mengalir dan berjalan. Autopilot. Tapi betul-betul pertemanan dan persahabatan yang dia miliki pada kehidupan itu, ya dia pastikan tujuannya adalah karena Allah. Sehingga ketika dia menyadari tentang perkara itu, betul-betul dia selalu melihat pada hatinya, memastikan bahwasanya kadar hati, bahwasanya kondisi hatinya itu tidak ada yang dia tuju karena tidak ada yang dia tuju ketika dia berteman kecuali semata-mata karena Allah. Kalau seseorang sudah betul-betul sadar di bawah kendali kesadaran penuh bahwasanya dia berteman semata-mata karena Allah semata, maka inilah orang-orang yang nanti akan senantiasa berada di dalam penjagaan Allah. Dan mereka akan senantiasa berada di dalam jaminan Allah. Karena siapapun yang telah betul-betul jujur menyertakan Allah di dalam pertemanan, lalu mereka berusaha untuk terus menjaga komitmen niat mereka yang pertama bahwasanya mereka saling mencintai karena Allah, maka sesungguhnya Allah yang menjaganya, Allah yang merawat pertemanan itu, dan Allah yang akan memberikan kebaikan yang mengalir kepada setiap masing-masing orang yang sudah jatuh cinta semata-mata karena Allah. Dan pertemanan itu menjadi pertemanan yang panjang. Tidak mudah untuk putus dan tidak mudah untuk bermusuhan ketika mungkin pada perjalanan kehidupan mereka. Maka itulah yang dikatakan oleh Imam Malik. Maka nalillahi fawa abqa. Apapun yang sudah diniatkan semata-mata karena Allah, maka itulah yang akan awet dan itulah yang akan langgeng abadi. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, tidaklah seseorang yang berdia jumpa, dia berteman, lalu berpisah, kecuali karena dosa salah satu di antara keduanya. Dan ini betul-betul harus menjadi sebuah kesadaran. Jadi tidak boleh hanya sekedar mengalir saja. Sudahlah kita berteman mengalir saja. Nikmatin saja, tidak bisa. Tidak bisa kita di dalam pertemanan mengalir saja. Tapi betul-betul kita harus sadar dengan sepenuh hati kita dan sepenuh jiwa kita. Bahwasanya sepenuh hati kita dan sepenuh jiwa kita itu betul-betul kita bersamanya sama. Kenapa sering kita lalaikan? Karena kita menganggapnya itu terkadang tidak terlalu penting. Padahal itu perkara penting sekali. Jadi ketika kita memberi makna kembali pada pernikahan, pada kebersamaan kita sama teman-teman kita, pastikan bahwasanya Allah yang menjadi tujuan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita harus paham dan harus kita mengerti. Di dalam proses kita, di dalam kita berteman, dan di dalam kita bersahabat yang kita niatkan semata-mata karena Allah, yang kedua itu adalah ada proses saling menasihati, terutama ketika terjatuh kepada sebuah kesalahan di antara mereka yang telah menjalin persahabatan karena Allah. Dan mereka itu saling mengingatkan. Jadi kalau sebuah pertemanan, kalau diniatkan karena Allah, itu tidak membiarkan kemaksiatan terjadi di antara mereka. Tapi mereka itu saling menjaga dan mereka itu saling menarik. Makanya dalam bahasa Arab, sohib dengan sahib itu dekat. Sohib itu teman, sahib itu menarik. Karena apa kok kalimatnya berdekatan, sohib dengan sahib? Ya karena secara filosofnya teman itu biasa menarik. Kalau temannya baik, yang menarik pada kebaikan. Kalau temannya buruk, menarik pada keburukan. Sohib, sahib. Makanya akhirnya salah satu pilar di dalam kita memaknai bahwasanya pertemanan ini sudah dicelup dengan celupan
Allah yang menjadi tujuan di dalam pertemanan ini, maka mereka itu harus saling menasehati. Terutama ketika mereka terjatuh kepada salah satu kesalahan. Mungkin kamu bisa kamu bisa jujur apa adanya gitu. Kamu bisa ketawa, kamu bisa ngomong jorok gitu sama teman kamu itu. Tapi kalau hanya pertemanan itu hanya membuka sisi apa adanya kita tanpa ada perubahan dan kebaikan yang kita dapatkan, ya maaf. Kalaulah itu tidak jokesnya sama. Dan pertemanan yang didasarkan kepada hal semacam itu, ya boleh-boleh saja selama tidak membawa maksiat, tapi tidak bisa dikatakan pertemanan semacam itu pertemanan yang didasarkan karena Allah. Kenapa? Tidak ada proses kebaikan dan ketaatan dan saling menasihati di dalam kebaikan setelah mereka berjumpa dan memaknai pertemanan mereka. Memang kita akhirnya kita ngerasain, wah saya itu kalau sama kamu tuh apa adanya. Ya akhirnya apa adanya ya sebagaimana basicnya. Kalau apa adanya buruk ya tetap jadi buruk. Saya kalau ngomong sama kamu tuh ngomong apa saja itu nggak mikir saya. Nah, itu belum tentu itu baik. Belum tentu itu. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya pertemanan yang baik yang didasarkan dan sudah dicelup atas nama Allah. Setiap pertemanan yang sudah dicelupkan atas nama Allah ada proses saling menasihati. Dan proses saling menasihati di antara teman-teman yang sudah saling berhubung karena Allah, proses saling menasihati itu bagaimana? Proses saling menasihati itu dengan dua komponen penting. Satu, yaitu dengan sabar. Dua, ketika menasihati dengan cara yang ini juga tidak boleh terpisah. Ini tidak boleh terpisah. Ya. Mari kita ambil sebuah kisah nyata dari kehidupan para sahabat untuk menggambarkan tentang masalah ini. Ada seorang sahabat Nabi yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ketika Rasulullah mempersaudarakan mereka di atas mahar keimanan, maka pada satu waktu Salman Al-Farisi mendengar. Dari istrinya Abu Darda bahwasanya Abu Darda sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Malamnya sholat malam, tidak pernah menjamah dirinya sebagai istrinya. Siangnya selalu puasa, dan itulah yang dilakukan. Sampai akhirnya istrinya Abu Darda merasa suaminya tidak lagi membutuhkan dirinya dan tidak ada lagi hajat kepada dirinya. Salman Al-Farisi ketika mendengar apa yang disampaikan istrinya Abu Darda, Ummu Darda, maka beliau berusaha untuk bertabayun, cek dan recheck, serta cross-check. Maka beliau, Salman Al-Farisi ini meminta izin. Salman Al-Farisi ini datang kepada Abu Darda dan meminta izin bahwasanya pada malam ini dia ingin bermalam di rumahnya Abu Darda. Tentunya Abu Darda mengizinkan karena Salman Al-Farisi adalah saudaranya yang dipersaudarakan Rasulullah kepada dirinya. Habis Isya, maka mereka pulang antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ketika Salman Al-Farisi dengan Abu Darda pulang, baru sekejap mereka tertidur, baru sebentar di awal malam. Abu Darda yang baru tidur sebentar langsung bangun untuk ingin melaksanakan sholat. Pada saat itu Salman Al-Farisi sudah menunggu dalam kondisi terjaga. Ditarik tangannya Abu Darda, tidur. Lalu Abu Darda menjawab, saya pengen sholat, tidur dulu. Saya pengen sholat, iya tidur dulu. Akhirnya Abu Darda tidur. Baru sebentar tidur, bangun kembali. Kembali tangannya Salman Al-Farisi meraih tangannya Abu Darda, tidur. Saya mau sholat, iya tidur dulu. Tidur kembali. Dan itu berulang-ulang pada malam tersebut. Sampai jatuh pada sepertiga malam yang terakhir. Ketika jatuh pada sepertiga malam yang terakhir, pada saat itulah barulah Salman Al-Farisi membiarkan Abu Darda untuk sholat ketika memang malam merambah pada sepertiga malam. Pada saat itulah Abu Darda sholat malam, Salman Al-Farisi pun ikut sholat malam pada malam tersebut.
Lalu subuh mereka menuju ke Masjid Nabawi, setelah itu mereka pulang. Dan ketika mereka pulang, maka pada saat itu Salman Al-Farisi disuguhi sarapan. Pada saat itulah Salman Al-Farisi ngajak Abu Darda, ayo makan, saya puasa. Makan, ayo saya puasa. Saya tidak makan kalau kamu tidak makan. Akhirnya Abu Darda ikut makan. Setelah mereka selesai sarapan, disitulah akhirnya Salman Al-Farisi memberitahu kepada Abu Darda bahwasanya segala sesuatu ada haknya. Dan kamu harus memberikan setiap segala sesuatu itu ada haknya masing-masing. Peristiwa ini sampai ke telinga Rasulullah. Dan perhatikan jawaban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan wa inna linafsika wa inna lirabbika alaika haqqan wa inna linafsika alaika haqqan wa inna ila nafsika haqqan fa'tiku ladhi haqqin haqqahu. Maka pada saat itulah, yaitu Rasulullah berkomentar, sesungguhnya pada dirimu, sesungguhnya pada diri Allah, dirimu ada haknya, ada haknya. Sesungguhnya pada diri Allah kamu ada kewajibannya, pada keluargamu kamu ada kewajibannya, dan kepada dirimu kamu juga ada kewajibannya, dan berikanlah segala sesuatu sesuai dengan haknya masing-masing dan kewajibannya masing-masing. Maka pada saat itulah Abu Darda menyadari kesalahan. Yang menarik adalah ketika kita menjumpai bagaimana seorang Salman Al-Farisi, beliau dipersaudarakan dengan Abu Darda. Maharnya itu iman yang menjadikan mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Yang menarik adalah ketika Salman Al-Farisi menjumpai bahwasanya Abu Darda ada satu kekeliruan, malamnya tidak tidur, siangnya tidak pernah berbuka, lalu tidak pernah menjamah istrinya, maka Salman Al-Farisi tidak mendiamkan. Dan Salman Al-Farisi tidak mengatakan, adalah toh itu bukan urusan saya, urusan pribadi masing-masing. Bukan. Orang yang mencintai karena Allah itu, mereka sadar betul bahwasanya pertemanan ini tahu mau dibawa kemana arah pertemanan ini. Ketika mereka sadar mau dibawa kemana arah pertemanan ini, yaitu menuju kepada Allah, itulah yang menjadikan mereka tidak saling diam, tapi saling mengingatkan. Salman Al-Farisi tidak diam, Abu Darda pun tidak suudzon dan tidak berburuk sangka dengan apa yang dilakukan Salman. Dan akhirnya dari peristiwa itu keluarlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu memberikan kepada kita, begitulah sejatinya pertemanan kalau sudah diceluk karena Allah. Jangan diam. Ya, jangan diam saja. Kalau pertemanan hanya ketawa-ketawa, lalu bisa menjadikan diri kita apa adanya, tapi setiap ada kesalahan kita diam, itu namanya bukan pertemanan karena Allah. Itu pertemanan karena kecocokan, bukan karena Allah. Karena pertemanan karena kecocokan dan pertemanan karena Allah itu dua hal yang berbeda. Ya namanya berteman karena cocok, ya setiap orang pasti memiliki teman yang dia cocok. Tapi pertemanan karena Allah itu grade-nya lebih tinggi daripada pertemanan sekedar cocok. Akhirnya dia ketika pada saat itu, dia mengingatkan, dia meluruskan gitu tentang saudaranya itu. Apabila ada sesuatu kekeliruan yang terjadi di antaranya. Lah, di dalam mengingatkan saudaranya, maka sesungguhnya di dalam mengingatkan saudaranya itu, maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang kita sudah berteman lama, lalu kita mengingatkannya dengan cara yang kasar. Oh, enggak bisa. Enggak bisa kayak gitu. Maka cara kita mengingatkannya itu ada dua yang harus selalu kita perhatikan. Yang pertama, cara kita mengingatkannya itu adalah dengan cara yang lembut. Karena apa? Kalau kamu sama temanmu yang biasa saja, kamu mengingatkannya dengan baik, terlebih lagi temanmu yang sudah kamu cintai karena Allah. Makanya kita mendapatkan di dalam surat Ali Imran 159, Fabima rahmatin minallah linta lahum wa in kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulika. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, tidaklah kamu itu bisa berlaku lembut.
Dan kalaulah kamu berlaku keras dan bengis, tentunya orang akan lari dari dirimu. Mengingatkan saudara kita pun harus dengan cara yang lembut. Makanya seorang Salman mengingatkan Abu Darda itu caranya lembut. Tidak langsung menghakimi, tidak langsung mengatakan, Abu Darda, aku dengar dari istrimu kamu nggak pernah jamah tubuh istrimu ya. Kamu ini macam apa sih? Nggak gitu. Caranya yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi itu smooth, halus sekali. Dia bermalam, dia menginap, lalu mengingatkan dengan cara yang baik. Yang kedua, yaitu adalah sabar ketika mengingatkan saudara kita. Jangan sampai ketika kita mengingatkan saudara kita, ketidaksabaran itu menjadi pilihan kita ketika mengingatkan saudara kita salah. Mengingatkan saudara kita itu harus sabar. Karena terkadang ada dua orang yang bersahabat baik, yang satu bermaksiat, yang satu masih taat. Kalau sudah semacam ini, yang taat harus sabar menghadapi saudaranya yang masih bermaksiat. Karena bisa jadi ketidaksabaran itu justru nanti menjadi sebab berbagai macam kemadharatan. Kalau tidak sabar itu munculnya itu madharatnya banyak. Undurnya madharatnya itu banyak. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata. Dalam satu riwayat Muslim diberitahukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada dua orang yang berteman. Yang satunya masih maksiat, yang satunya sudah taat. Yang sudah taat ini selalu menasihati yang berbuat dosa. Yang taat ini selalu menasihati temannya yang berbuat dosa. Tapi apalah daya yang berbuat dosa ini tidak segera bertobat. Dikasih nasihat lagi tidak bertobat. Dikasih nasihat lagi tidak bertobat. Akhirnya yang taat ini kehabisan kesabaran. Dan dia mengumpat dan mengatakan, orang semacam dirimu tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Kalau kamu masih suka bermaksiat gitu terus, orang semacam dirimu tidak akan dimaafkan sama Allah. Lalu ditinggal orang. Orang ini, yang taat ini, telah berani sekali dia menyebutkan nama Allah dengan sifat yang Allah tidak pernah katakan itu kepada dirinya. Tidak mengampuni. Itu salah satu hal yang tidak pernah Allah katakan. Maka dia yang taat ini meninggalkan dan akhirnya tidak sabar. Yang berdosa akhirnya ditinggalkan temannya. Tidak lama setelah itu yang berdosa bertobat. Lalu yang taat juga telah meninggalkannya dan dua-duanya meninggal dunia. Ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, dibangkitkan oleh Allah, disidang oleh Allah dua-duanya. Yang bertobat diterima taubatnya. Yang satunya yang taat yang tidak sabar menghadapi temannya yang berdosa itu ditanya sama Allah. Man dalladhi yata'allaya? Man dalladhi yata'alla alayya bi anni la aghfiru li fulanin? Siapa yang berani ngomong bahwasanya saya tidak pernah mengampuni dosanya hambaku? Yang taat itu berkata, saya ya Allah. Kamu telah lancang, aku hapuskan amal kebaikan. Artinya, disitulah kita akhirnya mengerti, disitulah kita akhirnya memahami betul. Butuh kesabaran. Jadi ketika kita menjalin hubungan, yang kita niatkan hubungan ini mendapatkan posisi dan kedudukan yang besar di sisi Allah, supaya cinta ini dihargai oleh Allah ketika kita mencintai teman kita semata-mata karena Allah, maka pastikan bahwasanya kita ini kalau mengingatkan akan kesalahan dan mengingatkan akan kesalahan dan kemaksiatan harus dengan cara yang baik, dengan proses yang sabar. Dan itu tidak bisa pisah di antara keduanya. Nah, sampai kapan saya sabar mengingatkan dia, Ustadz? Ya sampai Allah melapangkan hatimu untuk terus bersabar. Sampai Allah sampai Allah betul-betul membimbingmu untuk selalu bersabar. Sampai Allah membimbingmu untuk senantiasa menghadapinya. Maka ini perkara yang kedua yang harus selalu kita sadari di dalam proses kita ketika saling mencintai semata-mata didasarkan pada Allah semata. Itu yang kedua, menasihati. Ada proses saling menasihati. Ya, tadi saya sampaikan ya sekali lagi dibedakan. Orang yang mereka berteman hanya sekedar lucu-lucuan, ketawa-ketawaan,
lalu bisa menjadi diri sendiri apa adanya, itu belum tentu pertemanan itu karena Allah. Tapi pertemanan itu berdasarkan frekuensi kesamaan saja. Tapi kalau pertemanan didasarkan karena Allah, maka ada proses saling menasihati, mengingatkannya di dalam ketaatan, mengingatkannya di dalam perkara kebaikan, dan saling menjadi support system untuk saling memberikan kesabaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus pahami dan kita harus mengerti. Di dalam proses kita ketika saling mencintai karena Allah, kita harus sadar bahwasanya orang yang kita cintai karena Allah ini bukan Rasul dan bukan pula malaikat yang tentunya bersih dari seluruh kesalahan. Karena kita tidak mungkin akan mendapatkan seorang teman, kita mungkin mendapatkan seorang sahabat yang sempurna. Karena mustahil mendapatkan persahabatan dan pertemanan yang didasarkan karena Allah, lalu orang itu sempurna untuk kita. Tidak bisa. Tidak bisa kayak gitu. Karena tidak mungkin mendapatkan kesempurnaan di dalam pertemanan dan persahabatan. Makanya ada sebuah kata-kata indah dari seorang ulama, Fudail bin Iyad. Man talaba akhon bila aibin bagiya bila akhin. Kalau kamu mencari teman, lalu kamu mencari teman yang tidak ada sama sekali aibnya, yang tidak ada sama sekali kesalahannya, maka kamu tidak akan pernah menjumpai orang semacam itu sampai kamu mati. Dan kamu akan tersisa pada kehidupanmu sendirian. Karena apa? Karena orang yang mencari kesempurnaan akan mati dalam kondisi kesendirian. Maka sama di sini, yang ketiga yang kita harus pahami, kalau proses kita sudah mencintai karena Allah, itu bukan berarti kita harus puas terus di dalam pertemanan. Karena pertemanan itu tidak menjanjikan kepuasan, tetapi pastinya memberikan keberkahan pada kehidupan kita. Tapi tidak menjanjikan kepuasan. Makanya kita harus siap bahwasanya orang yang kita saling cintai karena Allah, selama dia memiliki sebuah niat, bahwasanya niat mereka itu adalah memperbaiki kehidupan, maka sesungguhnya kita ini harus bersabar sama orang-orang yang mereka juga ingin mendapatkan ridhonya Allah. Karena apa? Kita tidak akan menjumpai kesempurnaan. Karena memang pertemanan itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan. Kita disuruh sabar sama kekurangan. Sebagaimana kita pun juga pasti memiliki kekurangan. Kita pasti memiliki noda, kita memiliki noktah yang menjadikan kita tidak sempurna. Jangan mengharapkan teman kita kayak Abu Bakar, kalau diri kita pun tidak sebagaimana Umar bin Khattab. Jangan mengharapkan teman kita kayak Umar bin Khattab, kalau diri kita tidak sebagaimana Abu Bakar. Itu hal yang wajar kok. Jadi kalau kita berjumpa dan berteman karena Allah, itu bukan berarti sempurna. Bukan berarti kita senang terus dan berarti hati kita terjaga terus. Tidak. Terkadang kita akan menemukan kekecewaan. Atau sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi hati. Dan setiap kita nanti menjumpai ketidaksempurnaan, langsung kita tinggalkan, lalu langsung kita minggat, gitu. Ya kita sampai mati juga tidak ada yang bisa kita temenin karena tidak ada yang sempurna manusia ini. Jadi orang kalau sudah betul-betul mencintai karena Allah, dia itu memiliki hati selapang samudra untuk bersabar menghadapi kekurangan dan menghadapi khilaf yang ada pada diri temannya dan sahabatnya. Ya, dan dia bersabar. Kalau ternyata temannya itu masih jatuh bangun di dalam meninggalkan maksiat, dia harus sabar. Bahkan kalaupun temannya sudah solid dan lebih solid daripada dirinya, pun tetap harus sabar. Ya, makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-28. Ketika Allah menyampaikan, wasbir nafsaka ma'alladina yat'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu sama orang yang menyeru kepada Allah pagi dan sore, untuk ingin mendapatkan wajahnya Allah dan rahmatnya Allah. Kalau sama orang sabar, orang yang taat saja kita disuruh sabar, apalagi sama orang yang terkadang teman kita ini masih jatuh bangun dalam
jatuh bangun di dalam kebaikan dan masih jatuh bangun ketika meninggalkan maksiat, ya harus sabar. Jangan pernah mengejar kepuasan. Kalau kita sudah mencelup pertemanan kita ini karena Allah, kalau sudah kita mencelup pertemanan ini karena Allah, jangan pernah mengejar kesempurnaan. Karena tidak akan pernah kita mengejar. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan. Jangan mengejar kepuasan karena kita pun tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Nah, makanya kalau orang sudah saya berteman supaya saya puas, tidak bisa puas, tidak bisa puas. Ya. Karena berteman itu kadang-kadang kayak kita seni berumah tangga. 50% kecocokan, 50%-nya lagi adalah seni untuk menghadapi ketidakcocokan kita. Makanya harus betul-betul kita memiliki sebuah konsep, oh kalau saya mencintai karena Allah itu ya saya harus siap dengan kekurangan dan saya harus menerima lapang segala aib yang dimiliki olehnya sebagaimana saya pun memiliki aib dan saya memiliki kekurangan dan tidak menuntut kesempurnaan. Tidak menuntut kesempurnaan. Tidak setiap pertemanan kita yang diniatkan karena Allah itu menjadikan kita puas terus, belum tentu. Saya ambilkan sebuah contoh. Pada waktu habis perang Hunain, pada saat itu, maka para sahabat yang datang dari kota Madinah tidak mendapatkan ghanimah. Justru orang-orang mu'alaf yang datang dari kota Mekah yang baru saja masuk Islam, mereka mendapatkan pembagian harta ghanimah yang lebih banyak. Ya. Jadi mereka mendapatkan harta ghanimah yang lebih banyak. Lah, para sahabat Ansor dan para sahabat Muhajirin yang saat itu membersamai Nabi itu kan mereka berpikir, kok Rasulullah tidak ngasih ghanimah ke kita ya gitu. Tetapi justru orang-orang kabilah baru di kota Mekah malah mendapatkan ghanimah yang lebih banyak daripada ghanimah kita, daripada kita gitu. Padahal mereka baru masuk Islam. Padahal pada saat itu alasan Rasulullah memberikan ghanimah yaitu memberikan ghanimah kepada kabilah-kabilah kota Mekah karena mereka baru masuk Islam. Supaya supaya memantapkan mereka di dalam berislam. Lah, para sahabat ini sempat kecewa. Wah, kita nggak dapat ghanimah gitu. Tapi yang menarik adalah Rasulullah SAW berkata, apakah kalian tidak ridho mereka pulang dengan membawa onta, dengan membawa kuda, dengan membawa ghanimah yang mereka bawa ke rumah mereka, dan kalian membawa aku di tengah kalian untuk pulang ke rumah mereka. Mana yang lebih kalian ridho? Ya, disitulah para sahabat itu nangis. Tapi sempat mereka agak kecewa. Artinya bahwasanya pertemanan itu tidak selamanya tidak kecewa. Kadang-kadang kita mungkin kecewa gitu. Dan kita harus sadar satu term dan condition. Apa itu? Sesungguhnya orang yang di dekat kita adalah orang yang paling besar. Orang yang di dekat kita adalah orang yang paling besar kemungkinan untuk berbuat salah kepada kita. Jadi orang yang paling di dekat kita itu orang yang paling besar kemungkinan berbuat salah untuk kita. Makanya kalau kita tidak betul-betul dewasa memaknai pertemanan dan memaknai persahabatan kita, tidak dewasa bahwasanya kita berteman karena Allah itu tidak mengejar kepuasan, ya kalau kita tidak dewasa tidak akan pernah bertahan lama. Nah, makanya yang ketiga adalah kalau kita memang betul-betul berjumpa karena Allah, maka kita harus siap dengan kekurangan-kekurangan sebagaimana Dia telah siap menerima kekurangan kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, insya Allah kita bahas nanti lain kali pada pertemuan kita berikutnya. Tapi setidaknya kita belajar pada hari ini, Masya Allah ya. Kalau ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup, jadilah walinya Allah. Walinya Allah itu bisa dari kalangan wanita, bisa dari kalangan laki-laki.
Kamu jadi dokter, kamu jadi pasien, kamu jadi pebisnis, kamu jadi orang kantoran, orang kerja swasta, semuanya masih bisa kemungkinan untuk menjadi walinya Allah. Dan salah satu ciri khasnya walinya Allah itu apa? Mereka tidak hanya membina hubungan hablum minallah, tapi juga menjaga hubungan hablum minannas. Dan ketika mereka berinteraksi, ketika mereka bermuamalah, para walinya Allah ketika bermuamalah, tidak ada niatan dan dorongan mereka ketika berteman kecuali satu. Alasannya karena kalau sebuah pertemanan itu sudah diniatkan karena Allah, maka ada 3 yang dilakukan. 1, menyadari betul pertemanan itu mau dibawa kemana arahnya. Mau dibawa kemana arahnya. Kalau dibawa kepada Allah, maka dia sadar dari pertama kali. Bukan karena pansos, bukan karena orang itu terkenal, tapi betul-betul karena Allah dan bukan karena profit yang ingin didapatkan. Yang kedua, kalau betul-betul kita mencintai karena Allah, maka kita saling menasihati. Bukan hanya sekedar tertawa, bukan hanya sekedar bercanda, bukan hanya sekedar saya menjadi apa adanya kalau berteman dengan dirimu. Bukan itu pertemanan karena Allah. Tapi menasihati dan ada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, pada perubahan hidup. Dan yang ketiga, harus siap menerima kekurangan. Sebagaimana kita pun memiliki banyak kekurangan. Masih ada sekitar 12 poin lagi, nanti akan kita bahas insya Allah, yaitu cinta mukmin 24. Karena aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena pada dasarnya sebagaimana engkau ingin dicintai, aku pun ingin dicintai. Kalau kamu ingin supaya kamu dihormati, saya pun ingin dihormati. Kalau kamu ingin dipahami kekurangannya, saya pun dipahami kekurangannya. Aku adalah kamu. Dan yang menjadikan aku dan kamu berjumpa di dalam pertemanan yang didasarkan karena Allah, yaitu adalah Allah semata. Dan semoga ada banyak ketaatan yang bisa kita lakukan di dalam kebaikan. Ini yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan kali ini. Insya Allah, next pertemuan berikutnya, kita membahas 13 poin sisanya.